Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama Mas RT. Jadi buat teman-teman semuanya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Oke teman-teman, langsung ke informasi berikutnya. Jadi buat teman-teman ya, pelamar P3K tahap 2 jangan lengah. Ini yang harus dilakukan jika MS dan TMS seleksi administrasi. Jadi setelah teman-teman mendapatkan informasi kelulusan administrasi tahap 2 ya, jangan sampai lengah ya. Jadi teman-teman, pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 sudah keluar. Bagi para pelamar P3K tahap 2 jangan tenang setelah proses pengumuman seleksi administrasi berakhir. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai lengah ya. Jadi teman-teman bisa ikuti informasi ini sampai habis ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang disampaikan Mas RT ini ya. Kalau teman-teman mendapatkan informasi, sebaiknya didengarkan atau dibaca sampai habis. Kalau cuma setengah-tengah, nanti teman-teman bisa gagal paham ya, begitu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan bagi pelamar jika dinyatakan memenuhi syarat atau MS maupun tidak memenuhi syarat atau TMS. Berikut adalah hal yang harus dilakukan jika pelamar P3K tahap 2 dinyatakan MS dan TMS seleksi administrasi. Nah, jadi ada beberapa hal ya, teman-teman harus ikuti biar teman-teman nanti mendapatkan informasinya penuh. Kalau cuma di skip, dipotong, itu nanti teman-teman tidak mendapatkan informasi dengan penuh. Tahapan bagi pelamar yang dinyatakan TMS seleksi administrasi P3K tahap 2. Bagi pelamar yang dinyatakan TMS jangan langsung menyerah ya. Saya ulangi lagi, bagi pelamar yang dinyatakan TMS jangan langsung menyerah. Ada kesempatan untuk memperjuangkan kelulusan melalui masa sanggah. Nah, di sini bisa digarisbawahi ya buat teman-teman. Ada kesempatan untuk memperjuangkan kelulusan melalui masa sanggah. Jadi untuk jadwalnya ya, jadwal masa sanggah bisa teman-teman ingat-ingat ya, ini jadwal masa sanggahnya. Jadwal masa sanggah yaitu tanggal 19 sampai 21 Februari 2025. Jawaban sanggah 20 sampai 27 Februari 2025. Cara mengajukan sanggah seleksi administrasi tahap 2, ini langkah-langkahnya. Oke, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah ini. Silahkan teman-teman buka atau login ke alamat SSCASN di HTTPS ya, itu saya sudah kasih warna biru ya. Oke, yang kedua, cek hasil pengumuman pada bagian resume pendaftaran ya. Terus klik tombol ajukan sanggah. Terus isi alasan sanggahan
dengan menjelaskan secara kronologis. Yang kelima, unggah bukti yang mendukung sanggahan. Selanjutnya, teman-teman centang kotak persetujuan lalu klik akhiri proses sanggah. Terus, setelah proses pengisian sanggah selesai, akan muncul peringatan yang menyatakan apakah pelamar yakin untuk mengakhiri proses sanggah tersebut. Terus, jika sudah yakin, klik iya dan notifikasi pengajuan sanggah berhasil dan ditampilkan. Yang terakhir, kemudian pelamar dapat melakukan refresh pada halaman resume dan sistem akan menunjukkan bahwa sanggahan telah diajukan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengajukan sanggahannya, cara-caranya juga seperti itu. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Nah, selanjutnya pelamar tinggal menunggu jawaban dari instansi terkait. Cara cek hasil sanggahan seleksi administrasi tahap 2. Yang pertama, teman-teman silahkan buka https sscasn ya, seperti itu. Terus lalu login ke akun, masukkan nick dan password. Setelah itu masukkan kode CAPTCHA yang tertulis di halaman atau tersebut ya. Jadi apa ya? Itu yang contohnya seperti 4A22 seperti itu bisa dibolak-balik. Yang nomor 5, selanjutnya masuk ke dashboard akun sscasn. Kemudian pada bagian dashboard akan muncul pengumuman pasca sanggah hasil seleksi administrasi P3K 2024. Jadi untuk melihat jawaban sanggah caranya seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, tahapan jika dinyatakan MS seleksi administrasi P3K tahap 2, jika dinyatakan MS dalam seleksi administrasi P3K tahap 2, jangan lengah ya. Saya ulangi lagi untuk teman-teman, jangan lengah. Segera lakukan hal sebagai berikut. Cek tahapan selanjutnya. Pastikan telah mengetahui jadwal terbaru dengan skema. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1291 itu ya, berikut jadwal seleksi P3K tahap 2 yang perlu diperhatikan. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 9 sampai 18 Februari 2025. Penetapan titik lokasi seleksi kompetensi tanggal 8 sampai 23 Maret 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 17 April sampai 16 Mei 2025. Yang nomor 2, cetak kartu ujian. Jangan lupa untuk mencetak kartu ujian jika dinyatakan MS seleksi administrasi P3K tahap 2. Tanpa kartu ujian ini, tanda komas peserta tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi. Yang ketiga, persiapkan diri untuk seleksi kompetensi. Gunakan waktu yang ada
untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi kompetensi P3K. Perbanyak latihan soal agar terbiasa untuk mengerjakan materi seleksi kompetensi. Jadi buat teman-teman semuanya ya, nanti jangan lupa cetak kartu ya, terus belajar dengan soal-soal yang mempunyai kisi-kisi satu tujuan seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti pas waktu ujian kompetensi tidak kaget ya, biar terbiasa seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya apa ya, perbanyak latihan soal-soalnya ya, sambil menunggu waktu tes kompetensi. Jadi lagi pelamar yang dinyatakan MS atau TMS dalam seleksi administrasi P3K tahap 2 jangan lengah ya. Saya ulangi lagi, pokoknya jangan sampai lengah. Pastikan untuk mengikuti semua tahapan seleksi P3K tahap 2 dengan baik dan benar. Ya, teman-teman semuanya ya, saya ingatkan lagi ya, jangan sampai lengah. Pastikan untuk mengikuti semua tahapan seleksi P3K tahap 2 dengan baik dan benar ya. Jadi itu saja buat teman-teman yang bisa disampaikan oleh Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Mas RT juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengklik komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya sudah dibunyikan. Jadi Mas RT terima kasih kepada kalian semuanya. Jangan lupa pokoknya ikuti terus informasi atau video terbaru dari Mas RT. Begitu saja, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya.